Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Hidayatullah dari Ilmu Peternakan kelas C. Saya akan menjelaskan materi, yaitu jelaskan 4 karakteristik produksi peternakan dan cara penanganannya. Baiklah, saya akan menjelaskannya. 1. Secara umum, produksi dilakukan secara kecil-kecilan atau skala usaha kecil, small scale production. Kemudian cara penanganannya ialah Anda sebagai seorang pengusaha harus memastikan produk usaha berjalan dengan baik, tentu saja mencapai target yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, daerah produsen terpencar dan terspesialisasi. Nah, di sini daerah produsen harus terpencar dikarenakan usaha yang dilakukan harus diketahui oleh kalangan luas, sehingga memudahkan produsen mengetahui hasil ternak yang dipasarkan. Kemudian yang ketiga, produksi secara musiman. Dalam kegiatan ini, pelaku usaha atau peternak dianjurkan untuk memiliki setidaknya target musiman, sehingga bisa meminimalisir permintaan produsen ketika produsen tersebut meminta banyak pasokan daging. Nah, yang keempat, mudah busuk atau rusak. Mungkin di kalangan para produksi peternak, hal ini yang menjadi momok. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, para peternak dianjurkan untuk mengatasinya dengan cara yaitu 1. Daging jangan dicuci dulu. 2. Segera masukkan daging ke pendingin. 3. Potong kecil daging sebelum disimpan. 4. Bungkus daging dengan plastik. 5. Simpan ke freezer agar tahan lama. 6. Daging jangan dicairkan di suhu ruangan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rizkia dari jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan ciri dan karakteristik produk peternakan beserta penanggulangannya. Yang pertama, raw material atau bahan utama. Raw material adalah bahan utama yang dibutuhkan pabrik untuk mengalami proses produksi. Adapun cara penanggulangan dari raw material yang perlu diperhatikan saat menyimpan bahan baku adalah jaga kebersihan dan kelembapan tempat, beli dan simpan bahan baku seperlunya, dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya ada bulky dan voluminous atau boros tempat dan biaya. Produk peternakan juga memakan tempat yang cukup luas dalam penyimpanannya. Contohnya dalam proses distribusi produk peternakan. Untuk mendistribusikan sapi tersebut harus diberikan ruang yang cukup agar tetap berada dalam kondisi yang nyaman. Yang ketiga ada perishable atau mudah rusak, yaitu yang cepat rusak apabila disimpan tanpa perlakuan penanganan atau pengawetan, seperti pada daging, ikan, dan susu. Cara mengatasi perishable atau mudah rusak, maka teknologi pengolahan menjadi sangatlah penting. Dengan pengolahan, dapat memperpanjang masa simpan pangan asal hewan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kualitas, meningkatkan daya tambah produk, serta sebagai sarana disertifikasi produk. Dengan demikian, maka suatu produk bahan pangan menjadi lebih memiliki nilai ekonomi lebih. Yang terakhir ada quality variation, yaitu grading dan standarisasi. Standarisasi adalah ketentuan atau peraturan suatu barang atau jasa dengan maksud untuk menciptakan keseragaman. Sedangkan grading adalah penetapan dari ketentuan atau peraturan dengan cara melakukan sortasi ke dalam beberapa golongan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan grading dan standarisasi kualitas pangan adalah: yang pertama, menetapkan parameter-parameter kualitas yang tetap untuk produk pangan tertentu. Yang kedua, menetapkan skala hasil analisis beserta grade-nya untuk tiap parameter. Dan yang ketiga, semua parameter kualitas diberi bobot dan digabungkan untuk mendapatkan standar kualitas untuk produk pangan tersebut.
Itu dia materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Ritya Putra. Secara umum, produksi dibuat atau usaha dibuat secara kecil-kecilan. Dan adapun cara penanganan yang akan saya sampaikan yaitu kita membuat brosur atau memposting ke sosial media yang ada untuk kalangan-kalangan masyarakat dapat melihat produk apa yang kita buat atau usaha apa yang kita bikin. Dan adapun yang kedua yaitu produsen terpencar. Dan adapun cara penanganan yang saya akan sampaikan yaitu kita mengirim sebuah tim untuk jalan ke daerah-daerah setempat untuk mempromosikan atau membagikan brosur yang telah kita cetak agar para produsen mengetahui barang atau produk yang kita jual. Dan yang ketiga yaitu produksi secara musiman. Dan adapun cara penanganan yaitu kita menyimpan separuh stok untuk bisa diperjualbelikan lagi, atau ketika para kalangan datang bisa melihat produk-produk atau barang-barang yang kita jual dan dia bisa dapat menilai kualitas atau kuantitas dari barang tersebut. Dan adapun yang keempat atau yang terakhir yaitu barang mudah rusak. Dan adapun cara penanganan yang akan saya sampaikan yaitu kita taruh barang itu ke tempat yang mudah terjangkau dan tempat yang sintetis lah, yang aman, yang bebas dari kuman, dari barang-barang yang mudah rusak. Itulah cara penanganannya. Saya akhiri. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Yulisriani, ilmu peternakan kelas C UIN Alauddin Makassar. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai produk peternakan dan cara penanggulangannya. Yang pertama yaitu raw material atau bahan baku. Bahan baku yaitu bahan utama yang diperlukan atau dibutuhkan oleh suatu produk untuk melakukan proses produksi. Dan cara penanggulangannya yaitu yang pertama selalu mengecek kebersihannya, yang kedua selalu mengecek tanggal kedaluarsanya atau expirednya, dan yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku seperlunya atau sesuai yang dibutuhkan saja. Dan yang kedua yaitu bulking and voluminous atau boros tempat dan biaya. Dalam hal ini produk peternakan memerlukan banyak biaya maupun tempat yang sangat luas, dan cara penanggulangannya yaitu yang pertama efisiensi dalam menggunakan bahan baku, dan yang kedua yaitu menekan biaya overhead production. Dan yang ketiga yaitu perishable atau mudah rusak, barang yang cepat rusak apabila tanpa melakukan pengawetan. Adapun cara penanggulangannya yaitu pertama yaitu pemeriksaan sebelum produksi, dan yang kedua yaitu infeksi saat produksi, dan yang ketiga yaitu teks produk usai produksi. Yang terakhir yaitu quality innovation atau grading dan standarisasi. Grading yaitu proses pengklasifikasian bahan berdasarkan mutu produk, sedangkan standarisasi yaitu usaha bersama dalam bentuk standar. Adapun langkah-langkah dari grading, yang pertama yaitu mengetahui karakteristik barang yang akan digrade, dan yang kedua yaitu tidak terlalu banyak karyawan, dan yang ketiga yaitu perencanaan yang harus cukup. Adapun langkah-langkah dari standarisasi, yang pertama yaitu menyurvei kesukaan konsumen dan sesuai dengan kemampuan produsen, yang kedua itu mengusulkan grade, dan yang ketiga yaitu menentukan kriteria dan spesifikasi. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Abu Bakar. Saya dari kelompok 5 kelas C jurusan ilmu peternakan. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi saya mengenai ciri dan karakteristik produk peternakan. Baik, saya mulai. Karakteristik produk peternakan adalah usaha atau industri yang dikendalikan oleh 4 komponen atau 4 ciri, yaitu yang pertama, manusia itu sebagai subjek. Yang kedua, tanah itu sebagai objek. Yang ketiga, lahan atau tanah sebagai basis ekologi. Dan yang keempat, teknologi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan.
produksi peternakan adalah faktor-faktor produksi usaha peternakan yang jumlahnya relatif banyak serta dominasi pengaruh besar terhadap lingkungan. Misalkan begini, jika penyediaan hasil pertanian atau peternakan itu berkurang dibandingkan permintaannya, maka harga akan meningkat dengan cepat. Dan sebaliknya, jika produk tersebut banyak, maka harga akan berkurang atau turun. Ya, itu saja materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri karakteristik produk peternakan dan cara penanganannya. Yang pertama, ciri produk peternakan. Satu, secara umum produksi dilakukan secara kecil-kecilan atau skala usahanya kecil. Yang kedua, daerah produsen terpencar dan terspesialisasi. Yang ketiga, produk secara musiman. Yang keempat, mudah busuk atau mudah rusak. Yang kelima, bersifat bulky atau voluminous. Artinya berat atau volume hasil pertanian atau peternakan lebih besar dibandingkan dengan nilainya. Yang keenam, sifat permintaan komodit peternakan relatif inelastis. Jika penyediaan hasil pertanian atau peternakan berkurang dibandingkan permintaannya, maka harga akan meningkat dengan cepat. Dan sebaliknya, jika produk tersedia banyak maka harga turun. Adapun cara penanganannya yaitu menjaga keawetan serta aman dan utuh selama pemesaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.